Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pensiunan yang suka menganggur, yang junior saya sampaikan salam sehat, dan untuk yang senior saya sampaikan salam hormat. Pagi ini kami akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang saya mungkin tidak bisa mengetiknya secara lengkap atau jelas. Saat ini akan saya jawab dengan video. Dengan sekalian saya pengen memperkenalkan sesuatu yang baru. Kita ini kan sudah hampir 90% menyelesaikan metode Isokuiki 13 Iwan yang berubah menjadi metode Isokuiki 100. Itu cuma nama saja, tetapi juga untuk mempermudah bagaimana cara memahami metode tersebut. 100 artinya 1 dihidupkan, 0 itu dimatikan. Jadi dihidupkan 1, dimatikan 2. Sudah 90%, tinggal beberapa poin saja. Dan saya juga mau memperkenalkan metode baru untuk mendukung pembuahan di tahun depan. Kalau metode Isokuiki 100 itu kan untuk mendukung pertumbuhan atau vegetatif dengan menumbuhkan tunas bat sebagai tersier-tersier yang teratur, rapi, dan terstruktur. Tahun depan kita kan sudah menginjak ke pembuahan atau generatif. Saya akan trial atau pilot projectnya itu memakai Julian agar supaya nanti buahnya optimal. Karena dalam metode Isokuiki 100 itu kita membuahkan setiap satu sekender itu bisa 100 dompol. Bagaimana supaya optimal besarnya, rasanya? Tentunya kita harus menambahkan energi. Di sekender ini beberapa ruas antar iwan sudah ada draftnya. Tapi secara prinsip bahwa sebenarnya adalah kita akan bagi betul-betul menjadi 3 bak. Bukan cuma itu, supaya nanti energi yang ada di dalam batang sekender itu tidak berebut, nanti kita adakan pemotongan. Setelah dipotong, dibikin polisi tidur, kita bikin lagi potong, polisi tidur, agar antar bak masing-masing terbagi, dialokasikan energinya. Loh, kenapa kok energi dialokasikan? Coba kita lihat untuk percobaan berikut ini. Kami akan mempraktekkan di dalam batang ini atau batang ini itu ada energi. Energinya berupa apa? Apakah listrik? Bukan. Apakah energi panas? Bukan. Dia ada namanya energi gerak. Jadi ada sesuatu zat-zat yang mengalir di dalam batang ini. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa di dalam batang ini ada energi umum. Salah satu kita praktekin untuk diambil, saya potong ya. Bahwa di sini ini saat ini mengalir energi gerak namanya, entah ke atas, entah ke bawah. Tapi kalau dilihat dari temperatur sekarang ini, kita ini di Mampang ini atau di Jalan Bangka ini di Jakarta Selatan masih temperaturnya 25 karena masih pagi-pagi sekali. Nah, kalau 25 tentunya di dalam ini masih dingin. Kalau masih dingin berarti masih ada menghisap ke atas. Ya, pergerakan masih ke atas. Kecuali kalau nanti siang dia akan turun ke bawah karena sudah panas di sini. Nah, ini ada pergerakan ke atas. Coba kita putus pergerakan itu dengan samurai dari Jepang. Kita sisakan tetap 2 tunas ya di sini ya. 1, 2. Dipotongnya itu separuh boleh, di atasnya juga boleh. Bismillah. Oke. Ya. Kita ambil. Nah. Oke. Kita tes di sini bahwa inilah energi, kita putus ya. Potong di sini. Oke. Setelah kita potong jadi 3 ya. 1, 2, 3 ruas. Bismillah. Yang tengah 1, 2, 3 saya potong di tengah. Oke. Energi ini jadi kacau. Yang tadinya ke atas karena ada temperatur di bawah ya. Di bawah sini dia panas, di atas dingin, dia masih ke atas. Ini sedang proses penyesuaian tekanan. Jadi tekanan yang ada di dalam supaya vakum tersebut dia menghisap bukan angin tetapi menghisap sebagai katalisator. Oke.
kita rendam di dalam air beberapa saat. Tujuannya adalah supaya kalau ada vakum di dalam batang itu ya, nanti akan terisi air, karena air adalah sebagai katalisator yang paling bagus. Dia membantu proses tetapi tidak akan ikut proses kimia. Baik. Oke. Ini untuk kita tunggu beberapa saat, bisa sejam, 2 jam, tapi nanti kita simulasikan bahwa di sini ada energi. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan graf yang saya sudah buat untuk dukung masa pembuahan nanti ya, bisa di screenshot teman-teman. Ini enggak saya kasih angka, nanti dihitung sendiri tunas keberapa, tapi sudah di screenshot sudah. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Ini adalah gambaran Julian ya. Ini tanah ya. Ini primer yang ke atas. Ini dapur umum 12 tunas ditambah dengan 1 tunas yang di bawah ini, jadi 13 termasuk ini. Yang satu ini adalah ikut bawah, yang 12 ikut atas. Oke, ini adalah 12 tunas. Setelah 12 tunas nanti ditambahkan di sini adalah 5 tunas lagi. 5 tunas ini saya kasih simbol V. Ini 0, punyanya dapur umum. Jadi ini ditumbuhkan dapur umum yang terakhir ini adalah 0, tersier 0, oke? Tersier 0. Nah, dari tersier 0 ini saya beri spasi 5 ini, V. 1 2 3 4 5. Tunas dikosongkan, dimatikan. Jadi setelah 5 ini ada 10. 10 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dari 10 ini ditumbuhkan tunas tersier ada 4 seperti 1 iwan kemarin. Ini adalah yang pertama ya, ini 1. Tentunya ini tunas keempat, tunas ke-7, tunas ke-10. Jadi jatuh di sini adalah jatuh 10 dari sini, oke? Lanjut. Setelah itu kita kasih lagi spasi di sini 5 lagi. Nah 5 di tengah ini ya, di tengah ini kita potong kemarin itu Julian. Waktu pembesaran daun sudah kita potong. Artinya dari sini ya, ini di tengahnya ini kita potong ya. Tujuannya membuat supaya ini nanti adalah menjadi satu kelompok. Lalu berikutnya lagi kita potong ya, intinya seperti ini. Kita potong lagi di sini setelah ini, tapi ini belum. Nanti akan saya jelaskan pada saat pemotongan di sini lebih lanjut. Terus nanti di sini terakhir kita potong. Jadi intinya adalah semakin ke belakang itu semakin padat ya. Ini tersiernya semakin padat. Semakin ke depan tersiernya semakin tidak padat, semakin longgar. Oke. Ya. Ini nanti tetap seperti iwan-iwan sebelumnya itu, terdiri dari 6 iwan, iwan 1, iwan 2, iwan 3, iwan 4, iwan 5, iwan 6, tetap sama. Yang membedakan hanyalah spasi yang ada di sini. Dikasih spasi 5 tunas, ini dikasih 5 tunas, dikasih 5 tunas antar dua iwan ini atau antar bak ini. Nah, masing-masing juga iwan diberikan spasi 5 tunas juga. Ini 5 tunas juga. Ini juga 5 tunas seperti yang saya janjikan kemarin ya. Nah, menghitungnya itu dari sini itu ya. Ini nanti ada pemotongan di bak pertama ini dan ada bak kedua dan bak yang terakhir pemotongannya. Tapi ini sudah dilakukan. Nah, ini untuk berlaku untuk single gordon. Sebenarnya ada pemotongan di sini juga, tetapi kalau nanti dipakai untuk double gordon, kita belum menginjak ke double gordon, jadi nggak perlu dipotong dulu di sini. Oke, tujuan dipotong ini adalah untuk menghambat nutrisi supaya tidak ke ujung semua, karena di sini dicekik, jadi yang lewat sini berkurang, karena di sini dicekik. Yang lewat sini berkurang, apalagi yang lewat sana berkurang. Semakin berkurang yang ada di ujung ini dan semakin banyak merebutkan, akhirnya total ini akan menjadi rata. Itulah pemerataan seperti yang sebelumnya. Tetapi tidak hanya itu, setiap spasi ini adalah punya energi supaya tidak berebut. Oke.
Untuk berikutnya mungkin itu dulu, nanti detailnya itu setelah kita ada pemotongan di sini, karena sekarang ini perjalanannya baru sampai di sini ya. Sekira-kira kurang 15 atau 10 tunas lagi. Ini gambaran adalah metode Isokuiki 15. Kenapa dibilang 15? Karena ini setiap bak saya kasih nama huruf-huruf Arab yang membacanya itu dari kanan menuju ke kiri, yaitu bak, ta, sa, 1 titik, 2 titik, dan 3 titik. Tetapi ini kalau huruf Arab kan membacanya dari kanan ke kiri. Tetapi kalau angka itu harus tetap dari kiri ke kanan. Makanya saya berikan angka 15 itu karena membacanya dari sini. Ini adalah X ya, itu 10 ya. X ini adalah 10 tunas, X 10 tunas, dan P itu adalah 5 tunas. Jadi 15 tunas. Ini adalah metode Isokuiki 15 tunas itu untuk mendukung pembuahan nantinya supaya buah itu menjadi optimal atau seperti di kebun. Mudah-mudahan insya Allah bisa mendekati besarnya seperti di kebun. Tetapi metode Isokuiki 100 itu sudah punya keunggulan. Satu adalah struktur dari tersier itu sudah tertata rapi dan mempunyai jarak yang sama sehingga nutrisi tidak berebut. Kedua, dalam satu sekunder metode Isokuiki 100 itu bisa membuahkan 100 dompol karena mempunyai 25 tersier seperti ini ya. Karena setiap satu bak ini atau satu iwan itu mempunyai 4. Kalau satu bak itu mempunyai 8 tersier, kalau 3 bak mempunyai 24 tersier ditambah dapur umum satunya, berarti total 25. Setiap tersier boleh membuahkan nanti di pembuahan itu 4 dompol. Jadi punya keunggulan kita ini yaitu buahnya banyak karena mempunyai tersier yang banyak. Dan untuk periode berikutnya kita perkenalkan nanti ini metode Isokuiki 15 itu adalah diberikan energi tambahan di dalam spesies itu. Nah, energi tambahan itu seperti ini. Oke, ini sudah saya anggap tekanan yang ada di dalam ruas batang tersebut normal 1 atmosfer. Ini ibarat di bawah ini adalah tanah, di atas ini adalah udara. Nah, ini saya mau grounding ya. Tapi sebelum saya grounding kan sekarang seperti ini ada di udara. Air sudah masuk ke dalam. Artinya energi ini sekarang sudah konstan di dalam 1 atmosfer tekanannya dan dia sudah diam, sudah stabil. Ya, tidak ke sana dan tidak ke sana karena temperaturnya sudah sama. Energinya itu tersampung di nutrisi itu. Nah, sekarang saya mau melihat energi itu. Saya akan rubah energi itu menjadi gerak lagi supaya nanti dia bisa tumbuh. Bagaimana caranya? Saya harus memberikan, kalau ini ditaruh di luar terus begini ya, nanti menguap airnya sehingga menjadi kering ya. Kalau menjadi kering, zatnya ada di dalam tapi H2O-nya pergi. Makanya teman-teman kita ini selalu kalau mau pakai cutting rendam dulu kalau ada perjalanan untuk katalisator airnya itu untuk mencampur nutrisi-nutrisi supaya nanti dalam pertumbuhan itu dia bergerak, mudah bergerak. Nah, sekarang ini dari ujung sampai ujung itu temperaturnya sama sehingga nggak ada gerakan, energinya tersampung di nutrisi itu. Oke. Sekarang kalau ini ada tanah, ini saya masukkan ke dalam tanah seperti ini, di antara tanah dengan udara ini pasti berbeda temperaturnya ya. Nah, kalau berbeda temperatur ya, seharusnya ada pergerakan energi. Kalau di sini panas, di sini dingin, sekarang masih pagi, harusnya itu dari sini menuju ke sana kan. Supaya ini antara atas dan bawah ini berbeda temperatur, caranya begini. Kenapa teman-teman kita ini kalau menstek anggur ini ditancap begitu ya? Seperti singkong kok nggak hidup, tetapi kalau singkong kok hidup, padahal ini sama-sama seperti singkong, harusnya hidup.
Karena begini teman-teman ya, singkong itu batangnya itu besar diameternya, sehingga dia mempunyai energi lebih banyak tampungannya. Lah kalau ini kecil, ya tentunya energinya kecil. Dia sebelum tumbuh sudah kering duluan. Karena apa? Karena dengan udara yang panas di luar ini, dia akan menguap. Nah, dengan adanya menguap itu, energi panas tadi itu tidak bermanfaat, malah dia keluar sehingga menjadi kering. Nah, bagaimana supaya nggak kering? Caranya seperti ini. Waktu kita masukkan ke dalam tanah, ini langsung ditutup pakai plastik. Panas yang ada di dalam plastik ini atau di batang plastik ini, dia tidak akan keluar sehingga tertampung di dalam ini. Terbukti kalau pagi-pagi nanti biasanya itu mengembun di dalam, karena di dalam itu bekas panas, terus ada dingin di luar sehingga terjadilah namanya mengembun. Dengan adanya beda panas di sini, dia akan, dan di sini menjadi dingin. Seumpama 25 derajat, di sini 20 derajat, berarti ada pergerakan ke sana tadi malam. Tapi nanti siang setelah ini berubah menjadi 34 derajat, di sini masih 25 derajat, nanti akan turun ke bawah. Nah, setiap hari ada naik dan turun, terjadilah nanti akan ada pertumbuhan di dalam tunas-tunas itu. Coba kita langsung praktekkan di lapangan. Caranya mudah, ini bukan membuat bibit ya teman-teman ya. Kita hanya mau mempraktekkan bahwa energi itu ada di dalam batang itu berbentuk nutrisi itu nanti bisa dirubah menjadi energi panas ya. Ini saya tancapkan di sini. Nah, ini saya pernah nyoba satu, dia mencoba karena nggak ditutup jadi kering ya. Nah, ini saya tancap seperti ini nih teman-teman ya. Masukin nggak apa-apa, masukin aja, orang nggak bayar ini nih. Ini juga saya masukin lagi sini ya, sini. Saya masukin lagi sini ya. Nih, kita pasang sungkup. Nih, tutup gini. Ya udah gini aja, nggak usah diapa-apain. Ini tujuannya ya. Nih, kita dua lagi. Oke. Ini saya tutup lagi. Ini bukan membuat bibit, kita membuktikan bahwa di dalam ruas-ruas itu ada namanya energi. Kita buktikan energi itu seperti apa. Nah, ini kita tutup teman-teman ya. Kita tutup seperti ini ya. Nah, ini ditutup. Kalau siang ya, nanti siang ini kepanasan, ini panas ya. Setelah panas ini dingin ya, berarti nanti ada perjalanan dari atas ke bawah ya, dari panas ke dingin. Kalau malam ya atau pagi seperti ini dari bawah ke atas. Dan nanti ada perjalanan seperti itu disebabkan karena panas yang ada di dalam ini, jadi ada energi nutrisi yang ada di sini ini berubah menjadi panas, dan panasnya itu tertutup oleh plastik ini sehingga tidak lari keluar ya, terbungkus seperti ini, terkendali di dalam sana, sehingga ada panas batang ini menjadi ikut panas sehingga akan menuju ke bawah. Oke, coba kita lihat yang lain, yang ini bener nggak itu? Ini kita lihat ada embunnya. Itu maksudnya kalau ada embun berarti air-air yang kemarin menguap ke atas menjadi panas seperti direbus gitu ya, itu mengumpul di dalam plastik itu, batangnya menjadi panas. Kalau batangnya menjadi panas kemarin berarti ada pergerakan ke bawah sana ya. Terus tadi malam berarti di atas dingin, di bawah itu anget, menjadi berak ke atas. Dengan pergerakan itu energi panas membuat nutrisi-nutrisi yang ada di dalam itu tersirkulasi dengan baik tanpa harus ada daun, batang pun sudah bisa tumbuh. Bagaimana bisa tumbuh? Ya, energinya tadi kan naik turun kan ada pergerakan nutrisi. Kalau ada pergerakan nutrisi berarti ada tumbuh dong. Ayo kita lihat satu persatu. Dari mana kita lihat? Ini boleh? Nih, ya. Oke, ada daunnya. Oke, ya kita bukain aja. Ada daunnya. Nih daunnya. Ini tadinya nggak ada, cuman karena nggak dibuka ya hitam, karena saya tidak
bukan bikin bibit ya. Nih. 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 Ya. Kita bukan bikin bibit, tapi mau membuktikan nih ada ya. Tumbuh. Nih. Nih. Terus ini lagi ya, nih. Ya. Nih kita buka lagi. Tuh, keluar ya. Tuh. Kita buka lagi yang ini. Tuh ada ya, ini lagi ya, kita lihat tuh sudah ada ya, tuh ke atas ada tunasnya keluar ya. Ini satu lagi, ini ya, lihat deh, ini ke atas tuh ada tunasnya nih, ke atas tuh ya, terus satu lagi sini. Ya. Oke, bisa dilihat semua teman-teman ya. Ada energi yang berubah menjadi pertumbuhan. Saya tidak membuat bibit karena saya tidak ahlinya, tapi saya hanya membuktikan batang-batang yang tadi sepotong sudah keluar tunas, bahwa energi panas tadi itu membuat menjadi energi gerak ya, energi nutrisi berubah menjadi energi panas berubah menjadi energi gerak tadi menggerakkan nutrisi sehingga terjadilah pertumbuhan seperti ini. Konsep dari metode Isakuiki 15 itu adalah menambahkan cadangan di batang sekunder dan mengalokasikan bak-bak dengan cara memotong atau membuat bejana-bejana pada bak-bak itu. Karena antara bak ketiga dengan bak kedua itu dihubungkan oleh hasil dari pemotongan batang sekunder pada ujungnya. Setelah dipotong nanti yang dipakai bukan tunas batnya, tetapi kita pakai yang tunas air yang pertama kali tumbuh. Oke. Yang kedua nanti antara bak 2 dengan bak 1 juga ada pemotongan, kita sudah lakukan seperti ini bentuknya. Nih. Oke, kelihatan ini pemotongannya ya. Oke, ini bisa kelihatan ya. Ini bentuk dari bekas pemotongan. Jadi yang kita pakai adalah tunas yang pertama kali tumbuh, yaitu tunas airnya. Ini tunas 18 gitu, motongnya di sebelah sini ya, supaya nanti tunas 18-nya masih ada. Nanti ada pemotongan lagi. Itu caranya ngitung begini. Ambil 66, setengah iwan. Jadi anggap saja ini adalah setengah iwan ya, sampai di sini. Ini adalah 1 iwan, 6 kali 2 itu dapur umum ya. Terus ditambahin lagi 1 iwan ditambah 6 lagi. 6 ditambah 12 jadi 18, kita potong. Jadi ini 2. Di sana itu 2 kali 6 ya. Di sini 3 kali 6, nanti di sana 5 kali 6, 7 kali 6. Nah, nanti kita jelasin aja setelah ada pemotongan, oke? Dan ini ya teman-teman ya, ada yang menanyain mengenai kok warnanya kuningnya agak lurik-lurik gitu ya. Tapi kalau kuningnya lurik-lurik ini gede-gede sehat ya, bukan. Tapi kalau lurik-luriknya begini ini seperti punya Dickson kemarin, memang kekurangan unsur hara mikro ya. Seratnya di sini ini belang-belangnya ini lengkap. Kalau ini rata, kalau rata seperti ini hanya kurang matahari ya. Nah ini, nah ada yang nanya, Pak saya punya kok warnanya kuning-kuning dan kuntet gitu. Lorek-loreknya kayak begini dan kecil, ini bisa kena trip kurang nutrisi, bisa juga kurang unsur hara. Saya sarankan nanti kalau beli NPK ya, sekalian yang ada unsur ini ya. NPK itu kan makro primer NPK. Kalau ini adalah mikro. Ada boron, ada zinc, ada tembaga, ada apa nih? MN itu mangaan atau apa nih? NPK original Rusia kalau nggak salah itu. Mereknya Pak Tani. Ini yang untuk menyelesaikan warna kuning
dan daunnya tipis. Terus ada pertanyaan lagi mengenai dapur umum dipertahankan sampai kapan? Sampai primer ini ada. Nanti kan ini tumbuh 2. Nah, kalau untuk tumbuh 2 bisa menggantikan yang saya pakai kemarin ini gitu. 2 kan? Nanti menggantikan. Selalu harus ada daun di sini ya. Tuh. Oke. Mungkin seperti itu dulu ya, teman-teman. Terima kasih untuk update hari ini. Bagi pensiunan yang suka menganggur, saya sampaikan selamat berlibur. Dan yang senior di rumah aja ya, berjemur pagi-pagi mumpung masih ada matahari, barang 15 menit, dan main sama cucu. Jangan lupa minum vitamin. Selamat pagi.